Tahap selanjutnya yaitu memasuki stasiun kristalisasi. Proses kristalisasi adalah proses pengkristalan molekul-molekul sukrosa dari fase cair ke fase padat atau kristal pada pan masak dengan cara menguapkan airnya secara terkendali pada kondisi titik didih rendah atau dalam keadaan vakum. Dalam proses ini, sukrosa yang ada dalam larutan dikristalkan dan juga diuraikan agar tercapai kristal gula yang diinginkan. Pada proses kristalisasi, agar didapat mutu yang tinggi, pembentukan kristal dilakukan dalam bejana tertutup dan vakum, serta dilakukan secara bertingkat. Proses kristalisasi dilakukan dengan membawa nira kental ke konsentrasi lewat jenuh dengan jalan menguapkan air hingga diperoleh hasil kristal yang memenuhi syarat. Untuk pemilihan skema tingkat kristalisasi didasarkan pada harkat kemurnian atau HK bahan baku kristalisasi yang akan diolah, serta kualitas yang ingin dihasilkan. Di pabrik gula Prajekan memiliki tingkat kristalisasi yang digunakan adalah sistem 3 tingkat, yaitu A, C, dan D, dengan pertimbangan HK nira pekatnya kurang lebih 64 dengan suhu 70 derajat Celcius. Untuk masakan A, bahannya diperoleh dari nira kental tersulfitir yang dimasukkan ke dalam pan masakan A, lalu dimasak sampai dengan keadaan jenuh. Setelah keadaan jenuh tercapai, maka babonan yang berasal dari hasil masakan di putaran C dimasukkan ke dalam pan masakan A. Kerapatan dan besarnya kristal yang terbentuk harus terus diamati. Setelah proses masak selesai, masakan A turun di palung A. Pada dasarnya, masakan yang baru turun dari pan kristalisasi memiliki suhu yang masih cukup tinggi, yaitu kurang lebih 70 derajat Celcius, sehingga sangat perlu untuk didinginkan agar terjadi proses kristalisasi lanjut sampai dengan suhu kurang lebih 45 derajat Celcius. Kristalisasi lanjut adalah proses kristalisasi yang terjadi di luar pan masak akibat turunnya suhu masuk kuit. Kristalisasi lanjut akan menurunkan kandungan sukrosa dalam larutan, dengan kata lain, menekan kehilangan gula dalam larutan, khususnya pada masakan D, yang nantinya akan menghasilkan tetes dan tidak digunakan dalam proses lagi. Namun sebelum diputar, suhu masakan harus dinaikkan dengan suhu kurang lebih 50 derajat Celcius agar pada proses pemutaran gula mudah terpisah dari larutan induknya. Untuk lama pendinginan di palung A sendiri, waktunya adalah 0 sampai 3,5 jam. Setelah dari palung, masakan masuk ke putaran A. Pada hasil pemutaran diskontinu untuk masakan A menghasilkan gula A1 dan strup A. Gula di mixer magma A1 ditambah sedikit air dan dipompa ke mix feeder putaran A2. Selanjutnya diputar pada putaran A2 yang menghasilkan gula produk atau SHS. Selanjutnya, untuk proses masakan C, sama halnya dengan masakan A. Pada masakan C, diperoleh dari strup A, pan masakan C dimasak sampai jenuh, kemudian ditambahkan dengan babonan dari hasil masakan D. Setelah proses masak selesai di pan masakan C, masakan turun dan ditampung di palung pendingin. Di palung pendingin untuk masakan C sendiri yaitu lama pendinginannya 4 sampai dengan 8 jam. Setelah waktu pendinginan cukup, masakan masuk ke putaran C. Pada putaran C ini jenis putarannya adalah LGF atau low grade centrifugal. Low grade centrifugal digunakan untuk memutar masakan C dan juga masakan D yang dilakukan secara kontinu. Putaran bekerja dengan gaya sentrifugal sehingga kristal terlempar menjauhi pusat menuju dinding saringan yang berbentuk konus. Masakan C diputar 1 kali menghasilkan gula C dan juga strup C. Untuk jumlah LGF pada putaran C sendiri yaitu
memiliki 3 buah untuk putaran C. Yang selanjutnya yaitu masakan D. Masakan D diperoleh dari sirup A dan dimasak dengan menambahkan fondan. Jika sudah rata, dibesarkan dengan menarik sirup A, sirup C, dan juga klare. Kemudian dipecah menjadi 2 pada pan masak D1 dan juga D2. Masing-masing masakan dibesarkan lagi dengan menambah sirup C dan juga klare D. Setelah masakan turun dari pan masakan D, masakan masuk ke dalam palung pendingin D. Untuk lama pendinginan dari masakan D sendiri yaitu 24 sampai dengan 48 jam. Setelah melewati palung pendingin, masakan D masuk ke putaran D1 dan ditambahkan air dan menghasilkan tetes. Setelah masuk ke putaran D1, masakan masuk ke mixer D1 dan menghasilkan selanjutnya masuk ke putaran D2 dan menghasilkan gula D2 dan juga klare D2. Pada masakan D ini diputar 2 kali. Untuk pemutaran pertama digunakan untuk memisahkan tetes yang ada pada masekuit. Pada pemutaran pertama menghasilkan gula D1 dan juga tetes. Untuk pemutaran yang kedua digunakan untuk memisahkan tetes yang masih terkandung pada gula D1. Dan pemutaran kedua menghasilkan gula D2 dan juga klare D. Untuk permasalahan yang terjadi pada masakan yaitu terjadi gangguan pada elektromotor pengaduk sehingga pengaduk pada palung pendingin berhenti berputar. Maka upaya yang dilakukan agar masakan tetap homogen adalah dengan memutar pengaduk secara manual sambil menunggu elektromotor siap beroperasi kembali, sehingga masakan tidak menggumpal dan proses kristalisasi lanjut dapat berlangsung dengan baik. Dan selanjutnya untuk permasalahan yang terjadi pada stasiun pemutaran adalah tingginya kadar sirup di masakan. Kadar sirup yang berlebihan dan mengisi ruangan kristal dapat menyulitkan proses pemutaran. Biasanya hal ini terjadi pada masakan yang kurang tua. Sirup akan melapisi permukaan sekitar kristal sehingga sulit dipisahkan saat proses pemutaran. Khusus masakan D, sasaran Brix gula diharapkan tercapai yaitu 97%. Bila Brix masakan D yang turun dari continuous vacuum pan yaitu kurang dari 97% akan menyebabkan tingginya HK tetes yang dihasilkan. Sedangkan bila Brix masakan D yang turun dari continuous vacuum pan lebih dari 98, maka akan menyulitkan proses pemutaran dalam memisahkan tetesnya. Untuk permasalahan yang kedua yaitu gula hasil pemutaran masih basah. Gula hasil pemutaran yang masih kurang kering atau masih basah, hal ini menyebabkan berakibat buruk terhadap kualitas gula, terutama gula produk yang dapat menurunkan daya simpan gula. Untuk cara mengatasi masakan yang masih basah yaitu dilakukan penambahan waktu proses penyetuman hingga gula yang dihasilkan telah memenuhi syarat atau tidak basah. Perlu diperhatikan bahwa penyetuman yang berlebihan dapat menyebabkan gumpalan atau perongkolan pada gula.